Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat semuanya, para peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Pondok Modern Tazaka yang berbahagia. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia harus diekspresikan dengan rasa bahagia dan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bukan dengan pesta pora apalagi hura-hura. Petikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya berbunyi, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Petikan ini menunjukkan kesadaran tauhid yang kuat, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini redaksi yang mahal, sakral, karena ini menunjukkan adanya kesadaran tauhid yang kuat pada diri para pendiri Republik ini. Mereka, para pendiri Republik ini adalah orang-orang yang sangat religius. Sejak awal, negeri ini didesain menjadi negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama. Tidak bisa dipungkiri itu. Maka segala upaya yang dapat menjauhkan bangsa ini dari Allah yang Maha Kuasa adalah tindakan menyimpang dan ahistoris, tidak menyejarah. Paham ateisme, paham komunisme yang anti Tuhan tidak ada tempatnya di dalam kultur bangsa yang religius ini. Religiusitas dan nasionalisme tak dapat dipisahkan. Para pejuang dan pendiri Republik ini dahulu telah menyontohkannya dengan sangat baik. Buktinya tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas sekali menyebut berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Para ulama dan kiai pesantren beserta seluruh santri memahami nasionalisme dengan merebut kemerdekaan RI dari tangan penjajah. Itu nasionalisme ala pesantren, melawan penjajah dan penjajahan. Saat bertempur melawan penjajah, mereka menyebutnya jihad fi sabilillah. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kita kenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan resolusi jihad. Kalian tidak boleh lupa dengan sejarah. Resolusi jihad. Apa isinya? Isinya menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardhu ain. Fardhu ain artinya wajib bagi setiap orang.
Dalam resolusi jihad disebutkan hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap muslim di Indonesia. Resolusi jihad juga menegaskan bahwa muslimin yang tinggal di sekitar area pertempuran wajib ikut berperang melawan penjajah. 2 minggu setelah resolusi jihad tersebut, terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang sangat fenomenal itu. Jadi pertempuran 10 November di Surabaya melawan penjajahan yang sangat fenomenal itu dari petikan, dari lecutan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam kurun 1943-1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Yang paling terkenal saat itu Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Loh, namanya aja Hizbullah Sabilillah. Jadi, pesantren itu menjadi basis pertahanan. Dan para santri adalah tentara-tentara rakyat yang melawan penjajah. Ini sejarah. Jangan sampai hilang. Sebab sekarang banyak yang ingin mencoba menghilangkan sejarah itu. Mereka berjihad fi sabilillah. Ya, jihad. Terminologinya bukan terminologi lain. Terminologinya jihad. Jihad dalam bingkai nasionalisme. Penjajah menyebut mereka pemberontak. Kita menyebutnya pahlawan kemerdekaan. Dan kita meyakini mereka-mereka itu adalah para syuhada. Orang-orang yang syahid karena mereka jihad fisabilillah. Yang pro penjajah menyebut mereka yang cinta tanah air sebagai pemberontak. Sedangkan yang pro rakyat menyebut mereka sebagai pejuang. Sekarang ada orang-orang yang alergi dengan terminologi jihad. Mereka tidak paham sejarah bangsanya atau memang tidak mau paham. Para kiai pesantren bersama para santrinya memahami nasionalisme bagian dari ajaran agamanya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Demikian yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan itulah doktrin yang ditanamkan kepada para santri hingga hari ini di semua pesantren di tanah air. Maka tidak ada sejarah pesantren memberontak. Yang ada justru mereka menjadi basis perlawanan terhadap penjajah. Jika sekarang ada orang yang mencurigai pesantren, mungkin mereka masih mewarisi mental penjajah. Jadi, semakin religius, maka akan semakin nasionalis. Yang tidak nasionalis saat itu pasti akan menjadi kaki tangan penjajah untuk menjajah bangsanya sendiri. Lihatlah deretan nama-nama pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian besar dari kalangan ulama, dari kalangan kiai pesantren, dan kalangan orang-orang yang sangat religius. Sebut saja misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kahar Muzakir, Muhammad Nasir, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Cut Mutia, Jenderal Sudirman, dan lain sebagainya, masih banyak lagi.
Kiai Haji Mas Mansur menjadi tokoh 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo didukung Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo menjadi penentu konsensus nasional penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar, sekaligus di dalamnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Paham? Jelas? Maka jika hari ini masih ada orang-orang yang sibuk mempertentangkan antara religiusitas dan nasionalisme, Islamis dan Pancasilais, apalagi menghadap-hadapkan Islam dan Pancasila, itu menjadi bukti bahwa orang-orang itu sebetulnya tidak memahami sejarah bangsa ini dengan baik. Mental penjajah. Maka setiap upaya menjauhkan umat Islam dari peran-peran kenegaraan dan kebangsaan adalah sebuah pengkhianatan yang nyata. Justru bangsa ini harus berterima kasih karena umat Islam menjadi penopang utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan atas kebesaran hati umat Islam, mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagai common platform bersama. Kini kita telah menjadi satu kesatuan di dalam NKRI yang berbineka tunggal ika dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan bernegara dan berbangsa. Bangsa Indonesia yang religius ini harus terus meningkatkan iman dan takwanya agar Allah senantiasa menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Jangan sampai bangsa ini terjerumus pada sikap mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, termasuk mengkhianati keikhlasan perjuangan para pahlawan itu. Sehingga nanti murka Allah yang justru akan menimpa kita. Na'udzubillah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya kita bangsa Indonesia mau beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata apabila mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Bangsa Indonesia sejak awal menyatakan dirinya anti penjajahan. Tadi pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan yang dimaksud tentu bukan sekedar kemerdekaan secara fisik, bahwa penjajah telah pergi. Akan tetapi lebih dari itu, kemerdekaan dalam arti yang substansial. Merdeka dari mental terjajah, ini penting. Merdeka dari mental terjajah. Berdaulat secara politik, berdaulat secara teritorial, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara sosial dan budaya. Pertanyaannya, sudahkah kita, bangsa Indonesia, yang 75 tahun merayakan kemerdekaannya ini, kita memperoleh kedaulatan itu? Pertanyaan ini harus terus didengungkan sebagai bagian dari introspeksi semua komponen bangsa dalam membawa bangsanya
agar tidak menyimpang dari tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya. Salah satu buah kemerdekaan adalah kemajuan yang meliputi keamanan, kesejahteraan, dan kesentausaan. Ada negara maju yang usia kemerdekaannya telah ratusan tahun. Tapi ingat, ada pula negara yang baru merdeka, yang merdekanya jauh setelah kemerdekaan RI, tetapi ternyata telah melesat, melampaui kita menjadi negara maju. Artinya, capaian kemajuan suatu negara bukanlah didasarkan atas usia kemerdekaannya, namun lebih kepada kesadaran bangsanya untuk bekerja keras dan bersatu padu mewujudkan impian bersama sebagai bangsa yang maju. Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Secara geografis, wilayah, teritorial, Sabang sampai Merauke itu kalau dijajar di peta, itu kira-kira luasnya sama dengan Kairo, London. Kairo di Mesir, London di Inggris. Itu NKRI kita. Besar sekali. Secara demografis, penduduk, jumlah penduduk Indonesia itu sudah melampaui 250 juta penduduk. Itu sama saja atau lebih besar daripada jumlah 20-an negara Arab di kawasan Timur Tengah. Itu Indonesia. Secara sumber daya alam, tidak perlu diragukan lagi. Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, baik di lautan maupun di daratan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kekayaan alam di bumi pertiwi ini. Sudah tak terhitung lagi berapa kekayaan Indonesia yang diangkut ke luar negeri sejak zaman penjajahan dulu. Setelah merdeka, mestinya kekayaan alam itu digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Jika masih saja dibawa ke luar negeri, berarti sesungguhnya kita masih terjajah. Sumber daya manusia, bangsa ini tidak kalah dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Banyak sekali putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang reputasinya, karya-karyanya, pemikiran-pemikirannya, wibawanya diakui di tingkat dunia. Kita sebut satu contoh misalnya dari sekian banyak putra-putri terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Habibie. Habibie itu salah satu putra terbaik bangsa yang reputasinya di dunia kedirgantaraan, yang teori-teorinya, yang penemuan-penemuannya bahkan dipakai oleh industri pesawat terbang terkemuka di dunia. Habibie, milik Indonesia, anak Indonesia. Satu di antara sekian banyak contoh putra-putra terbaik hebat yang dimiliki bangsa ini yang diakui di dunia internasional. Mestinya dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu, nikmat geografis, nikmat demografis, nikmat sumber daya alam, nikmat sumber daya manusia, mestinya dapat mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Berarti kita harus mensyukurinya, yaitu memanfaatkan semua potensi itu untuk sebanyak-banyak mungkin bagi kesejahteraan rakyatnya. Jika nikmat itu belum membawa kita kepada kemajuan, maka kita bisa-bisa dianggap sebagai orang-orang yang kufur nikmat, bangsa yang kufur nikmat. Salah mengelola nikmat itu juga bagian dari kufur nikmat. Maka nikmat kita sebagai bangsa Indonesia dengan apa yang Allah telah berikan tadi, ayo kita olah, kita sinergikan, kita kolaborasikan menjadi kekuatan bersama. Itulah bagian dari kesyukuran untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, kesyukuran kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini harusnya menjadi momentum kita semua untuk terus-menerus memajukan negeri dengan cara memberdayakan seluruh potensi bangsa dan menyinergikannya
menjadi karya besar untuk sebanyak mungkin kesejahteraan negeri. Bukan saatnya lagi bangsa ini terjebak dalam pertikaian kecil dan melelahkan. Apalagi bertikai mempertentangkan Islam dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar-pilar kebangsaan lain yang telah menjadi common platform sejak tadi. Usang, kuno. Karena bahasan itu bagi umat Islam sudah khatam. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan teriakan, tapi sikap dan perilaku. Jadi jangan hanya bisa teriak-teriak Pancasilais, tapi sikapnya menunjukkan sebaliknya. Malu kita. Jika ingin lihat praktek Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, datanglah ke pesantren. Jika ingin mengamati miniatur Indonesia, datanglah ke pesantren. Para santri di pesantren terbiasa hidup harmoni dalam perbedaan suku, adat, bahasa, bahkan etnis. Di pondok modern Tazaka ini, santri terbiasa berpikir sebagai Muslim dan sebagai orang Indonesia. Perbedaan suku, adat, istiadat, bahasa, warna kulit, etnis, afiliasi ormas, apalagi sekedar perbedaan afiliasi parpol, bahkan perbedaan madzhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak lagi menjadi persoalan. Apalagi pemicu pertikaian. Perbedaan itu dipandang sebagai rahmat dari Allah, bukan sebagai laknat. Para santri terbiasa berbagi dan bergotong royong. Saat yang sama, mereka itu para patriot. Mereka terusik jiwanya jika ada yang mengganggu kedaulatan negeri yang telah dimerdekakan oleh para kiainya dahulu. Jadi, watak asli pesantren itu adalah anti penjajah dan penjajahan dari dulu sampai sekarang. Para pendiri republik ini telah berjuang dengan jiwa raganya, menyatukan semua perbedaan itu dalam bingkai NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Janganlah kita hari ini sebagai generasi penerus mereka yang mewarisi negeri ini justru memecah belahnya kembali atau membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak atas dasar afiliasi agama, golongan, suku, ras, apalagi hanya perbedaan afiliasi parpol. Janganlah kita mengkhianati perjuangan para pendiri republik ini. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, semua silanya adalah cerminan ajaran-ajaran prinsip dalam Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu manifestasi tauhid. Ada kemanusiaan di sila kedua, ada persatuan di sila ketiga, ada musyawarah di sila keempat, ada keadilan di sila kelima. Itu semua adalah ajaran paling esensial dari ajaran Islam. Jadi umat Islam tidak mungkin akan mengganti Pancasila. Saya tegaskan, umat Islam tidak mungkin akan mengganti Pancasila. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seorang Muslim akan menentang ajaran tauhid? Bagaimana mungkin seorang Muslim anti kemanusiaan? Bagaimana mungkin orang Islam anti persatuan, anti musyawarah, apalagi anti keadilan? Bagaimana mungkin kita akan merusak apa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita? Apalagi dunia pesantren. Sangat tidak mungkin ada pikiran akan mengganti Pancasila. Karena santri tidak mungkin akan merusak dan menghilangkan apa yang telah dirumuskan dan dikonsensuskan oleh para kiainya terdahulu. Menghadap-hadapkan umat Islam dengan NKRI dan Pancasila sama saja mengintimidasi umat. Suatu hal yang tidak baik untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita ke depan. Saatnya mengakhiri pertikaian horizontal yang tidak produktif, apalagi antar sesama umat Islam. Maka umat harus merapatkan saf, sawu sufufakum,
rapatkan shaf, saling bekerja sama yang produktif, dan bersama-sama menjadi kekuatan yang akan membentengi kesatuan dan persatuan negeri, sekaligus menjadi kontributor utama kemajuannya. Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam untuk apa? Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam untuk siapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah, bekerja samalah, berkolaborasilah dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah bekerja sama dan berkolaborasi dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Man lam yakum bi adai wajibihi nahwa dinihi wa watanihi hadaran min at-ta'abi awil mauti falaysa bi ahlin li an ya'isha fihi li'anna al-mauta atin la budda minhu walakinna an-nafsa asy-syarifata la tamut. Barang siapa yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap agama dan negerinya karena takut lelah atau takut mati, sesungguhnya ia tidak berhak hidup di dalamnya. Sebab kematian itu sesuatu yang pasti datang, sedangkan jiwa yang mulia adalah jiwa yang sejatinya tidak akan pernah mati. Itu pepatah Arab yang kita pelajari di pondok ini. Para syuhada kita, para pejuang kemerdekaan RI, meskipun mereka jasadnya, fisiknya telah mati, tapi jiwa mereka tidak akan pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan mereka orang-orang yang terbunuh menjadi syahid di dalam pertempuran fi sabilillah, mereka itu mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja kalian yang tidak pernah menyadarinya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada bangsa ini. Indonesia maju, Indonesia yang bermartabat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.